Sebenarnya yang enak itu kan kita sudah punya film pertamanya. Jadi buat kita itu kayak and it was bisa dibilang buat banyak orang udah perfect gitu. Yeah. Jadi kita juga tidak ingin mengacak-ngacak apa yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Kita ingin menghormati juga karya bersama tersebut gitu. Tapi apa yang kira-kira bisa kita tambahkan baik dalam sisi sensibilitasnya itu disinilah kesempatannya gitu. Karena di sini Geng Cinta kan juga bernyanyi, gitu. Jadi itu pun mereka kita beri ruang untuk memperlihatkan kegelisahan mereka tentang ada apa sih sama teman kita yang satu ini itu juga bisa muncul gitu. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bersinema. Bulan ini spesial bersama dengan Rangga dan Cinta. Episode ketiga dengan sang produser. Ini dia Mbak Mira Lesmana. Hai dia. Hai Mbak. Aduh, terima kasih sudah diizinkan kita untuk seneng dong membuat kantornya Miles jadi studio kita dikit. Not bad lah ya, walaupun ya beginilah. Iya, kita kesederhanaan ini. Yang penting kita berdua ngobrol bisa. Yang penting ada ini. Oh ya benar, yang penting tetap ada branding. Di episode 1 sama Mas Riri bahas dan terima kasih sudah diberikan kesempatan nonton duluan. Yes. Ya, dan saya butuh waktu sebelum interview Mas Riri. Bentar ya Mas, tenangin dulu di sini. Kenapa emangnya? Nah, yang dirasakan adalah pertama terima kasih Mbak Mira, Mas Riri, Miles. Akhirnya di 2025 ini rasa yang pernah saya rasakan itu kembali bahkan lagi. Banyak lebihnya. Aduh, seneng banget itu dengarnya. Yang kayak kan di momen itu nonton 2002 tuh SMP. Di momen gila, kamu tuh pure milenial ya. Pure milenial nih. Jadi golden moment kita tuh bersama AADC, ya, Mbak. Besar bersama AADC. Besar bersama AADC, punya geng cinta. Ya. Cowok-cowok di eraku berpuisi. Ya, jadi Borne juga ada yang nyebelin kayak Borne. Ke Atrium, ke Kuitang, ke Kelapa Gading 3. Sekarang Gading udah 7 bahkan, Mbak. Gila ya. Ya kan dulu kan Rangga itu nyebrang. Dan dulu agak repot ya bermedia sosial, berinstagram dan lain-lain belum ada. Dan kekangenan berinteraksi tanpa sosial media, nunggu rasa-rasa gimana di telepon sama gebetan telepon rumah tuh kembali lagi. Yes. Bahkan dengan edit value yaitu musikal. Ya kan di sini. Tapi sebelum ke Rangga dan Cinta, ini sedikit penasaran yang emang saya banget pengen tanyain ke Mbak Mira. Apa itu? Sebelumnya ngobrol sama Mas Rako waktu episode Bersinema berapa episode lalu. Aku nonton dong. Aku nanya, Mas gimana sih scene di industri film gitu. Terus banyak yang bilang salah satunya Mas Rako, Miles itu tempat inkubasinya sineas-sineas di sekarang. Terus aku bilang gini, berarti kalau di musik kayak potlotnya ya, tempat anak muda nongkrong. Iya. Nah itu gimana sih ke situ dulu deh dari Miles jadi potlotnya. Kalau di musik kan ada potlot, banyak menampilkan slang dan lain-lain. Nah sebenarnya juga karena masanya ya, itu kan di masa-masa awal itu anak-anak muda itu emang lagi bergairah banget. Pop culture itu lagi naik daun banget. Kita tumbuh dengan music video, MTV, banyak yang suka nulis. Jadi semuanya itu yang nyanyi juga suka musik itu banyak banget. Jadi waktu kita pertama kali bikin Kuldesak, itu kan merupakan sebuah gerakan gitu. Gerakan anak-anak muda yang merasa bahwa kasih kita tempat di sinema Indonesia gitu. Bukakan kita layar, berikan kita kesempatan. Jadi dobrakan yang kita lakukan di tahun 98 tentunya menjadi buat semua anak muda yang ingin terjun di dunia film itu merasa bahwa kayaknya di situ tempatnya gitu. Jadi banyak sekali setelah Kuldesak itu anak-anak muda banyak yang bertanya gitu sama kita, gimana ya kalau kita mau bikin film, kita harus bagaimana? Gue punya banyak cerita, gue punya banyak keinginan gitu, dan jadilah tempat anak muda nongkrong itu. Sebenarnya yang lucu itu kan abis Kuldesak terjadi krisis moneter. Iya betul. Jadi segala mimpi itu runtuh karena kita nggak bisa ngapa-ngapain pada dasarnya. Sinema juga udah sempat kita dorong tapi ya keadaan ekonomi tidak mungkin. Jadilah selama 2 tahun itu sejak Kuldesak rilis, itu kerjaan kita cuma cari ide, bikin ide, ngobrol, dan siapapun bisa ikut serta.
Di saat yang sama juga ada Rudi Sudjarwo dengan Rako yang punya gerakannya sendiri. Apa nih nyebutnya dulu ya? Underground cinema apalah gitu. Pokoknya semua rata-rata tuh kayak gitu. Jadilah kita bersinergi gitu. Kita nonton Bintang Jatuh, Rudi Sudjarwo sama Rako yang melakukannya. Jadi abis itu kita mulai sering berinteraksi. Dan terjadilah itu, ada Lasha dulu, ada of course Mbak Prima Rusdi, Mandy Marahimin, hampir apa ya, anak-anak muda yang kemudian terjun di dunia film itu pelan-pelan bersama kami membuat Petualangan Sherina, dilanjutkan dengan kemudian ada Barengan Cinta. Itu kan gitu. Jadi ini harus ditarik dulu nih rootsnya gimana. Itu kan jadi kayak wow, berarti ada dulu tempat atau wadahnya emang anak-anak muda yang punya satu visi untuk sinema Indonesia. Benar. Dan terbukti nama-nama yang tadi tempatnya di Cipete, Jakarta Selatan. Awalnya tuh di Cipete tuh, kalau bisa dibangun tugu dikit tuh bisa tuh. Inilah titik awalnya gitu ya. Disitulah. Dan orang-orang tadi disebut sama Mbak Mira kan sekarang masih eksis di industri perfilman. Itu yang menariknya. Masih, ya, betul. Ide akhirnya berlanjut sampai ada Petualangan Sherina, kemudian AADC. Nah, keresahan apa pada saat itu yang dibawa Mbak Mira, Mas Riri nge-build bareng ya pada saat, mungkin pada saat itu Mas Riri lagi kuliah di Inggris. Lagi kuliah di Inggris. Nah, kita baru saja menyelesaikan Petualangan Sherina gitu. Demand tertingginya tentu kan bikin Petualangan Sherina 2 gitu. Tapi kita kayak tapi kita mau bikin film remaja gitu. Iya. Kenapa akhirnya keputusannya? Waktu bikin Petualangan Sherina, sebenarnya kan kita ingin membuat sebuah film yang bisa memberikan experience atau mendatangkan penonton generasi baru, artinya anak-anak gitu. Jadi ketika waktu itu semua bilang kenapa nggak bikin Petualangan Sherina 2, saya berpikir harusnya kita sekarang coba ngobrol dengan remaja. Selain itu, gue punya obsesi untuk bikin Putih Abu-Abu. Oh, I see. Ya. Karena nggak sempet ngerasain pakai seragam putih abu-abu di Indonesia. Karena udah harus pergi ke luar negeri waktu itu sekolah. Jadi high schoolnya di luar ya. Jadi sebenarnya ada keinginan itu gitu. Tapi juga ingin banget punya penonton anak-anak muda, remaja yang nantinya juga bisa grow dengan film yang kita buat. Harapannya waktu itu begitu. Jadi Petualangan Sherina harapannya bisa punya anak-anak yang mencintai film Indonesia. Alhamdulillah itu berhasil. Sebenarnya kemudian kita merasa task berikutnya kayaknya remaja gitu. Yang tentunya kebanyakan orang dulu bilang remaja itu paling sulit gitu. Karena mereka lebih banyak nonton yang sifatnya pop culture, itu kebanyakan memang lebih banyak dari luar. Film-film juga lebih banyak film Hollywood. Awal 2000-an kan banyak masuk musik film tuh dari luar. Serbuannya luar biasa kan. Sampai nitip-nitip barang dari luar negeri gitu. Tempat-tempat penyewaan, laserdisc gitu kan, DVD habis itu gitu. Itu sangat digemari gitu. Nah, terus keresahannya apa yang dibawa sama Mas Riri dan Mbak Mira pada saat itu sampai ide ceritanya nih ADC kebentuk? Karena kan ini Mas Riri belum cerita ya? Sengaja kita simpen buat Mbak Mira katanya gitu. Jadi tuh di masa-masa lagi nggak punya duit, nggak punya kerjaan itu, kita semua kerjaannya itu cuma bikin cerita terus, bikin ide terus. Jadi masing-masing selalu punya, gue punya nih cerita gue judulnya ini gitu, tentang ini. Tapi semangatnya tuh tetap tinggi. Tetap di tinggi. momen krisis moneter pada saat itu. Walaupun sering juga dicengin kalau ada yang datang, oh ini yang pabrik ide doang ya gitu. Lihat sekarang. Aduh, jangan gitu dong. Nah, Mas Riri pernah come up dengan sebuah judul, tapi kalau gue sekarang ngomong sama dia tuh, dia ngerasa kayak nggak gitu deh, kayaknya judulnya bukan itu. Judulnya itu Di Mana Cinta. Gitu. Terus dia bilang, di mana cinta, kok melo banget sih Ri gitu kan. Enggak, cinta nih nama orang gitu. Oh wow, interesting. Jadi bisa ngelihatnya dua gitu. Di mana cinta sebagai seseorang karakter, sama cinta rasa. Itu melekat banget. Jadi di saat gue juga pengen bikin film remaja, come up lah gue dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Jadi itulah yang mulainya ya. Tapi tentu keresahan-keresahan apa dalam sisi cerita yang mau kita sampaikan, selain kita ingin berkomunikasi dengan remaja, tentunya ya ngobrol dengan remaja. Jadi waktu itu kita itu se-early itu dulu ada sebuah perkumpulan namanya Pop Corner.
Itu salah satu pendirinya adalah Mendy Marahimi. Hai Mbak Mendy, belum sempet nih kita undang nih ke sini nih. Mendy dan Ismet. Oke. Dan waktu itu mereka selalu ngumpul sama anak-anak SMA gitu, bikin film pendek. Salah satunya film pendeknya Dennis Adiswara. Oh. El Meler kalau nggak salah judulnya. Ini menarik sih, Kali oke. ya kalau nggak salah ya judulnya itu. Tapi ini anak-anak muda yang sangat into pop gitu, makalah disebutlah Pop Corner gitu. Jadi waktu itu dengan keinginan bikin film remaja ini kita putusin, kita tanya yuk. Maunya Boleh nggak apa Mel, nih? gue pengen bikin polling kecil-kecilan lah gitu. Samplingnya kalau nggak salah waktu itu ada 150 kali ya. Iya. Kita tanya gitu, suka nggak sama musik Indonesia? Siapa musik favorit gitu? Kalau ada film Indonesia mau nggak? Kan waktu itu kan nggak ada ya. Iya, Pada ya. dasarnya nggak ada gitu. Nggak ada ya. Mau nggak gitu? Dan kebanyakan tentunya mereka menyatakan kalau relate dengan kita, ya maulah kita nonton gitu. Dan keluar juga beberapa musik-musik yang mereka sukai Ya. gitu. Jadi kita berpikir oke, kita harus bikin sebuah cerita yang kita juga masih, walaupun waktu itu gue juga udah usianya tentunya udah dewasa, Ya. tapi gue ingat gitu masa-masa remaja itu, obsesi gue dengan Putih Abu-Abu. Yes. Kenapa sih SMA itu apa ya? Menurut gue masa yang sangat penting sekali, karena kalau kita ngelihat ke belakang, memori kita biasanya yang paling lekat itu SMA. masa SMA. Betul. Karena kita terbentuk. Kita pertama kalinya ingin melepaskan diri dari orang tua, Iya lagi, bener Mbak. tapi nggak bisa juga gitu kan. Setuju. Kita lebih nyaman saling berkomunikasi, curhat dan problem apapun dibicarakan antar Sahabat ya, temen. sahabat dibanding itu semua. Dan itu juga masa yang sering kali kita dianggap lo anak kecil, Iya. nggak ngerti lah, jangan ngomong pacaran, jangan ngomong cinta-cinta, jangan ngomong apapun, masih kecil. begitu ya. Padahal kalau kita juga mengingat, disitulah kita justru ketika kita pertama kali merasakan sesuatu, Ya. kebimbangan, kebingungan, itu kita ngerasa kayak dunia mau runtuh gitu di masa remaja itu. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya kita terbentuk itu pasti asal muasalnya itu adalah momen remaja itu, momen SMA itu. Iya. Karena banyak pilihan, mungkin pilihannya salah, mungkin pilihannya benar, tapi ini terbawa terus gitu. Bahkan ada orang-orang yang nggak pernah berpisah dengan teman-teman SMA-nya. Masih sampai sekarang. Termasuk Iya. Riri Riza. Oh my god, itu gila. Anak lab school. Iya, kemarin katanya habis nonton bareng lagi katanya. Selalu nonton Mas Riri. bareng, masih selalu bersama. Iya. Dan jadi waktu itu saya mencoba membawa juga gitu. Gue mencoba juga membawa perasaan gue dulu gimana ya. Gue Iya. dulu soalnya gue inget gue galau banget gitu waktu SMA. Dan tidak ingin mengecilkan perasaan-perasaan itu karena ya itu tadi, itu momen yang penting. Jadi itu yang sebenarnya menjadi utamanya. Ya. Selebihnya adalah oke, dunia remaja itu kita coba bangun bersama berdasarkan polling kecil-kecilan tadi. Musik yang mereka suka, they love musik Indonesia. Pada saat itu tuh mereka sampai hari ini tentunya Iya. jadinya ya, sangat suka gitu. Muncul nama-nama band-band yang mereka suka gitu tentunya. Salah satunya yang juga masih ada sampai sekarang ada Sheila on 7, Yes. ada Dewa. Salah satunya Melly atau Potret, tapi terus Melly-nya bikin album solo pertama dia, Oh iya, Jika. bener, sama Mas Ari Lasso. Iya bener ya, sama Ari ya, Iya, ada Ari. Oh iya benar. Dan kita waktu memilih itu, mendengarkan itu, kayaknya nih cocok banget sih buat Ada Apa Dengan Cinta. Sementara nama-nama kayak Sheila, Dewa muncul juga di skripnya Muncul, gitu. ada. Karena itu bagian dari yang kita ketahui sangat dicintai oleh remaja. Di momen itu akhirnya 2002 muncullah HADC dengan Yes. segala fenomenanya. Golden moment untuk teman-teman di usia saya sekarang. Yes, the real. The real ya, SMP, SMA tuh merasakan momen Ya. itu. Semua cowok abis itu berpuisi, cewek-cewek Bawa buku. ngegeng, Ya. bawa buku, kuitang rame lagi. Saya tinggal di Keramat Raya, di Keramat. Jadi rame Iya, lagi tuh ya. Oh, rame banget gitu. Dan akhirnya setelah 20 tahun lebih, Ya, kembali membawa Rangga dan Cinta. yes. Keresahan anak muda sekarang emang sama Mbak Mira dengan yang dirasakan pada saat 2002 waktu itu. Jadi sebenarnya setelah kami ngobrol lagi gitu ya, pikir-pikir kayak nggak bisa selamanya masa SMA itu Menyenangkan ya? bukan cuma menyenangkan, tapi it's universal gitu. Oke. Dan long lasting gitu. Jadi perasaan-perasaan yang ada
itu ternyata dari generasi ke generasi itu sama gitu. Yang beda adalah lingkungannya, gitu. Nah, tetapi yang menarik juga, gue tuh ngelihat kayak anak-anak SMA sekarang banyak banget yang balik ke analog. Iya kan? Iya. Mereka mulai suka vinyl lagi, mereka kameranya juga memilih analog. Gue juga lihat banyak yang kembali ke buku, membaca buku. Apapun yang bahkan fashion tuh banyak yang balik ke 90s, ke Y2K gitu. Jadi mungkin ini apa ya, kayak satu siklus gitu, dimana ketika kita mungkin dihadapi oleh disrupsi digital ini, mungkin ada momen yang mereka juga ingin rasakan lebih dari yang ada sekarang. Mereka ingin mencoba melihat yang lalu. Jadi gue pikir gila, Ada Apa Dengan Cinta itu menjadi momen yang sangat tepat. Karena isunya masih sama dan relatable, dirasakan dari generasi ke generasi. Tapi kita putusin, let's stick with the zaman, let's stick with the story gitu. Karena mereka juga looknya itu sekarang mirip gitu dengan tahun 2000-an itu. Balik lagi ke celana balon. Iya kan? Celana gombrong-gombrong sekarang tuh balik lagi. Jeans, jaket jeans gitu. Jadi spiritnya tetap yang dibawa itu ya, itu sama spiritnya itu. Karena kan ADC tuh bisa dibilang film penanda zaman tuh, perubahan di era itu. Setiap era kan ada filmnya gitu Mbak. Nah, ADC tuh pada saat itu menjadi filmnya, memotret itu. Nah, kalau toh kita bikin sekarang menjadi film di tahun 2025, tapi tetap kita keep menjadi tahun 2000 gitu ya, 2000-an awal. Persisnya kita set di 2001 gitu. Ya ini ya. 2001. Menurut gue tuh juga menarik jadinya untuk memperlihatkan kepada yang mungkin nggak into analog ini kayak that's what it was like dulu tuh, kayak gitu. Jadi lo bisa bernostalgia, tapi yang muda dan sekarang masih SMA bisa merasakan keindahan analog. Iya, setuju. Berinteraksi, menunggu di telepon di rumah tuh, rasa itu kan yang bikinnya jadi nggak. Kalau sekarang kan lihat, dia lagi di mana, lihat aja story-nya. Atau lo janjian yang satu nggak nongol, lo nggak bisa secepat kayak lo di mana sih, atau lo mana, gue tungguin gitu. Tapi kayak mana ya, kok nggak ada ya gitu. Itu pengen kita share juga gitu ke anak-anak hari ini. Kayak gitu loh kita dulu. Sensitivitas seru. Kita sebagai makhluk sosialnya tuh terus tetap ada harusnya. Betul. Dan itu digambarkan di film ini dengan masa teman-teman yang masa SMA sekarang nih. Bener. Itu susah ternyata ya ngajak ngedate cewek. Iya bener. Mesti ada gitu-gitunya dulu. Siapa tahu mau dicoba. Nah. Tapi sebagai produser kita pengen tahu juga, Mbak Mira, sudut pandangnya, karena ini kan IP yang besar ya. Karena kan pasti ada di egonya untuk ini IP besar nih. Ada pengen secara idealis, jangan ini udah IP-nya besar banget, sayang kalau dia ada gitunya lah pasti kan. Sama ada satu tuntutan teman-teman penonton dengan kebutuhannya butuh film era ini gitu. Karena memang itu Ada Apa Dengan Cinta bukan cuma milik kami, bukan cuma milik Miles, tapi milik banyak orang di masa itu dan sampai hari ini menjadi memori yang lekat gitu. Sebenarnya IP Ada Apa Dengan Cinta ini perjalanannya cukup panjang gitu. Semua orang lekat dan selalu ingin mengikuti atau ingin tahu juga kelanjutannya seperti apa. Kan gitu ya kurang lebih. Tapi gue juga pernah cerita bahwa di satu titik gue tuh sempet gitu mikir, apa gue berhenti aja ya bikin filmnya, gue mungkin kasih aja IP ini ke siapa gitu. Please jangan. Jadi perjalanannya sebenarnya panjang, up and down gitu. Sampai di titik akhirnya kita memutuskan jangan, kita harus lanjutin. Ada Apa Dengan Cinta itu ceritanya tidak akan pernah selesai gitu, atau belum selesai. Tapi kita bisa bikin universe yang mengulang lagi masa yang dulu, tetapi punya kemungkinan baru. Salah satu tentunya universe Rangga dan Cinta adalah Ada Apa Dengan Cinta, tapi dalam bentuk musikal gitu. Jadi ini memang universe-nya. Dan menurut gue juga kalau kita bikin ulang,
ada beberapa hal yang sebenarnya dibalik itu yang juga menjadi keresahan kita semua di sini adalah untuk bisa membangun kembali atau memperkenalkan bakat-bakat baru gitu. Anak-anak muda kan lebih sulit kalau ceritanya sama sekali baru gitu. Kita punya IP kita sendiri yang sebenarnya punya ruang itu. Ensemble-nya itu besar gitu. Jadi dan orang juga familiar gitu. Jadi buat menjadi wadah yang tepat gitu untuk kita menumbuhkan bakat-bakat baru sekaligus nggak cuma acting. Tapi bisa menari, bisa menyanyi dan lain sebagainya gitu. Makanya ini sebutannya adalah universe-nya ADC, Rangga dan Cinta. Kayak dalam bentuk musikal. Tapi rasa yang dikasih nih saya sebagai, ya alhamdulillah bisa bilang beruntung ya. Sebelum interview ini dikasih kesempatan untuk menyaksikan terlebih dahulu. Ada kebingungan Mbak, mixed feeling semalam gitu kayak as a fans mau nonton dulu pengen layar gede langsung. Tapi as a professional host, ya ini buat part of the job kan juga. Harus tahu kayak apa sih gitu ya. Tapi ternyata nggak nyesel sama sekali dan malah terima kasih. Jadi setelah nonton refleks meluk Mas Riri langsung kegep ya nangis. Kegep nangis ada satu momen di mana ternyata tapi jadinya makanya yang dirasakan adalah dengan musikal ini, edit value musikal ini kita jadi lebih bisa merasa sensitif dengan karakter Rangga. The magic of music and lyrics, ya. Itu gimana sih? Nggak build-nya itu tuh. Iya, jadi musik itu atau lirik dalam sebuah alunan melodi itu memang punya kekuatan yang luar biasa. Makanya kita kalau lagi sedih, kita punya playlist kita. Karena kayak merefleksikan perasaan kita. Kalau kita lagi happy, playlistnya beda. Kalau kita lagi mau road trip, playlistnya beda. Ya kan, jadi itu memang seperti itu musik itu gitu. Di film memang belum terlalu familiar orang-orang dengan format musikal ini gitu. Dan tentunya Rangga dan Cinta juga bukan jenis musikal yang klasik seperti West Side Story atau Greatest Showman yang semuanya dinyanyikan, dialog-dialognya dinyanyikan. Tapi dia jenis musikal di mana yang bagian-bagian terpenting dari perasaan itu diungkapkan dalam musik ya. Dan kenapa kita juga berpikir let's do Ada Apa Dengan Cinta. Kalau kita dengerin lirik dari lagu-lagu Ada Apa Dengan Cinta banyak sekali yang semuanya itu subjektif sebenarnya. Semuanya dimulai dengan kata aku. Sudut pandang itu. Aku bahagia. Aku ingin dicintai. Pertama kali aku, ya kan ya, semuanya itu sudah suara dari karakter. Jadi melihat itu semua, ini bisa banget jadi musikal dan harusnya perasaan yang pernah kita rasakan dulu ketika itu disuarakan melalui lagu pasti bisa lebih dalam maknanya, bisa lebih emosional dan lebih terasa buat kita semua gitu. Iya, salah satunya adalah di trailer udah di spill ya, jadi ini nggak spoiler ya. Suaranya Rangga menyanyikan suara hati seorang kekasih. Pada saat nonton pertama kali yang di ADC, kita kan hanya tahu itu as a soundtrack dan memang menggambarkan tapi nggak tahu segitu gusarnya yang dirasakan gitu. Tapi ini kan, membaginya gimana? Oke, ini part ini dinyanyikan oleh sudut pandang Cinta, ini oleh sudut pandang Rangga gitu. Ya itu sebenarnya ketika pertama kali gue lontarkan ide kepada teman-teman di Miles bahwa gimana kalau kita bikin versi musikal dengan judul Rangga dan Cinta. Sebenarnya semua sempat yang gimana Mbak gitu. Pasti. Sebenarnya udah terbayang di kepala gitu. Dan gue mencoba untuk menyusun semua yang versi musikalnya dulu. Ini adalah perasaan pas ini perasaan pas ini gitu. Dan Riri bilang, oh iya juga ya. Semuanya ternyata bisa dijadikan semacam dialog inner perasaan si karakter gitu. Begitu itu gue pitch, dia langsung wah iya sih, iya banget gitu. Tentunya tinggal menambahkan beberapa bagian yang menurut gue ini juga bisa nih dimusikalin gitu. Jadi ngomong lagi sama Mel, kayaknya lirik-lirik yang dulu lo bikin itu sebenarnya bisa kita enhance sekarang menjadi semacam dialog sudut pandang dari karakter. Betul. Dan kemudian gue mencoba membuat, ini juga kecelakaan sih sebenarnya. Jadi gue
di skrip draft awal itu gue sudah memplot mana yang menjadi scene musikal. Oke. Kemudian ada 2 bagian baru yang baru gitu gue tulis semacam isi liriknya kurang lebih gini gitu. Tapi terus terang tidak bermaksud untuk Melly mengambil lirik itu untuk dijadikan lagu. Gue sebenarnya tadinya tuh idenya Mel isinya kurang lebih gini, tapi pakai lirik lo aja gitu. Tahu-tahu enggak nih, udah oke nih Mir, Ini bisa aja. nih. Jadilah 2 lagu. Nggak bisa dibocorin Nggak bisa yang mana, dibocorin yang lagi. mana. Yang dinyanyikan oleh itu. Ini nggak kan bisa oleh ya. Jadi ada 2 bagian dan satu lagi theme song. Theme song, itu yes. juga liriknya ditulis juga sama Melly dan gue berdua. Ya, gitu. dan dinyanyikan oleh penyanyi yang baru juga ya. Yes. Itu udah rilis ya. Udah rilis ya. Udah ya, berarti udah boleh. Satu lagu theme song yang Ya. kita putuskan. Dulu kan Melly sama Eric tuh. Betul. Nah, sekarang kita bikin baru Rangga dan Cinta. Kita sempat brainstorm siapa ya, dan keluarlah Eva dan Bilal Indrajaya dan Eva Celia. Dan lagunya catchy banget. Tadi baru nggak juga Mbak. Jadi selalu duet cewek-cewek kan. Iya. Teh Melly sama Eric. Yang ADC 2 itu sama Martino Melly Leo. sama Martino Leo. Iya. Gila, belum main film tuh dia. Belum main 2016. Martino Leo itu ADC 2 soundtracknya. Bener. Gitu. Ntar mudah-mudahan bisa bekerja sama Mama Miles lagi, nyanyi lagi. Siapa tahu ya, udah nggak. Leo nggak usah main film, lo nyanyi gimana gitu. Dan kali ini ada Eva Celia dan Bilal. Bener. Itu dan satu lagi belum boleh bocorin, ntar lu nonton di 2 Oktober. Yang 2 lagi ya. Yang 2 lagi. Nah, kita ke pengembangan skripnya sebagai fans yang tadi udah nonton. Kan kali ini melibatkan Mbak Tinut ya, Mbak Titin Watimena sebagai nulis dan dia juga ikut. Ikutan gitu ya. Nah, ini keputusan yang diambil gimana, Mbak? Ada beberapa part yang buat kita sebagai mungkin gue pribadi lah ya. Ya. Ada part yang kita tuh inget banget kan. Yes. Di sini nih partnya obrolannya ini. Ngomongnya gini Ngomongnya nih, tuh gitu. gini gitu. Kok tiba-tiba beda gitu. Nah, ada yang beda, ada yang ditambah juga dengan dengan rasa yang baru gitu, ada yang nggak ada gitu. Nah, ini gimana keputusan? Jadi draft 1 setelah aku tulis draft 1 dari awal itu sebenarnya udah tahu harus dibantuin ya sama Tinut. Karena menurut gue Tinut punya ciri khas juga gitu ya dalam menambah suasana yang gemesin lah gitu. Sebenarnya ada beberapa yang sudah di awal itu gue tulis juga gitu, tapi ada bagian-bagian yang gue tahu Tinut nih kayaknya gue sama Niko nyebutnya tolong ditinutize. Oh, dengan gayanya Mbak Tinut berarti tolong ditinutize ya. Iya, itu ada beberapa adegan yang sangat spesifik. Tapi sebenarnya kalau dalam diskusinya itu kan kita berempat ya. Gue, Tinut, Niko dan Riri ikut bareng lah berembuk. Berembuk gitu. Ini kalau gue giniin gimana atau enaknya kita apain gitu. Tentunya ada beberapa kata-kata yang menurut gue walaupun kita udah di setting di tahun 2001 ada beberapa dialog yang menurut gue mungkin akan lebih relatable kalau kita adjust gitu untuk hari ini. Karena walaupun kayak gue bilang sama apa yang dirasakan, tapi dalam sehari-harinya mungkin banyak kata-kata yang terlalu asing gitu buat remaja hari ini gitu. Tapi di saat yang sama kita juga tidak ingin terlalu banyak mengubah gitu. Jadi sebenarnya ini cuma kayak ada beberapa yang memang kita putusin ini kayaknya harus diubah. Itu juga karena baik Cinta maupun Rangga ada sedikit adjustment gitu. Lo tau lah, lo nonton aku kan? udah merasakannya. Jadinya kata-katanya pantas keluarnya seperti itu dengan ke-build dari menit awalnya seperti ini. Aduh, gregetan deh pengen ngomong tapi nggak bisa, maaf ya, ntar nonton dulu deh di yang mungkin kalau dari teman-teman dari netizen yang mungkin sudah melihat trailernya, memang banyak yang selalu bilang Rangganya kok nggak jutek kayak yang dulu ya, gitu, kayak gitu. Sebenarnya itu ada beberapa memang adjustment yang kalau kita lihat di masa itu dan di masa ini, kayaknya karakternya memang harus sedikit kita tweak dikit lah gitu. Kasih rasa bahasa tadi
ada lembutnya. Iya, ya gitu ya. sebenarnya kayak mencoba memberikan kalau diskusi dengan Mas Riri dan Niko gitu ya, ada sensitivitas yang lebih dalam untuk kita coba gali lebih jauh gitu. Kan kalau dipikir-pikir itu pengalaman kita baru film ketiga ya gitu. Kan baru film ketiga kita Iya, setelah setelah Kuldesak, Kuldesak, Petualangan Sherina itu gitu. ADC. Jadi ada beberapa yang rasanya kita jadi punya kesempatan untuk memoles lebih jauh, terutama karakter Rangga. Iya, walaupun part-part yang paling ikonik buat saya tuh bukan part yang banyak orang ikonik, Mbak. Jadi Iya. saya saking hafalnya semua. Oh, jadi justru yang Itu tapi nah menariknya rasa yang disampaikan spiritnya tetap sama. benar. Tujuan dari obrolan itu kan kita pengen tahu pencapaiannya mau di mana gitu kalau Iya. sebagai penonton ya. Oh iya sama, cuman memang bahasanya Benar. ada beberapa dialog yang dirubah untuk menyampaikan pesan itu. Oke, alhamdulillah kalau Iya, gitu. jadi saya sama bahkan dengan adanya musikal jadinya tambahan value emosinya yang kita Iya. bisa rasakan. Ya. Gitu, terutama Nggak gampang loh meremake IP sendiri nah, gitu. itu kan jadi kayak terutama IP-nya kan besar karena pasti ada bayang-bayang Iya. IP besar ini Iya, gitu. iya. Terutama part Rangga ya. Terutama part Rangga tuh ini pasti challenging dan kita juga menyadari kok, menyadari banyak yang skeptik tentunya kan Iya, iya. kayak hah, jangan hapus memori gue dong dari itu gitu. Tapi kalau menurut kami sih mestinya dijajal gitu. Iya. Lu juga pasti kalau pas mau nonton kan juga mikir aduh ntar hilang. ada kayak gitu. tuh ya, ada mixed feeling itu. bentar dulu ya gimana nih. Besok pagi ya. Oh, gimana? Langsung aja deh. Udah kamu nonton dulu. Oke. Dan kita juga udah kasih lihat ke beberapa, jadi kita juga bikin beberapa private screening gitu. Dan memang kebanyakan itu kayak awalnya tuh kayak aduh nih pasti bayang-bayang yang dulu sangat melekat. Kita juga kadang deg-degan gitu ya seperti apa. Tapi kebanyakan itu setelah selesai nonton, ketika kita tanya gimana gitu, kok gue lupa main dulu ya gitu. Iya. Ada rasa yang mungkin baru. Jadi gini, ada rasa yang familiar tapi lekat banget gitu. Iya. Dan itu yang sebenarnya memang mudah-mudahan bisa dirasakan oleh semua milenial yang tentunya memiliki gitu ya. Tapi di saat yang sama bisa share gitu dengan para Gen Z atau Gen Alpha ya, belum ya? Belum, iya, tapi Gen Alpha mungkin ada yang bisa tapi Bisa Gen Z- relate juga ya. Jadi dari episode sebelumnya ngobrol sama El gini, El umurnya kan sekarang 21. Betul. Orang tuanya kita nih di usia 40-an something, anaknya tuh udah 19-20-an. That's true. Jadi di golden moment orang tua yang nonton ADC, anaknya nonton Iya. Rangga dan Cinta. Jadi bisa nonton bareng. Absolutely. Jadi Iya kan? waktu di awal kita udah memilih mereka tuh kan kita tanya, kamu pertama kali dengar Ada Apa Dengan Cinta itu, oh udah nonton gitu. Iya. Yang belum nonton tuh cuma L waktu. Iya, betul. Cuma LL memang ketika mau di casting baru dia apaan nih gitu. Ketika tahu itu Ada Apa Dengan Cinta barulah dia menonton. Tapi banyak sekali dari yang geng cinta itu bilangnya, oh aku tahu dari mamaku, Iya. gitu. Yang satunya, aku tahu dari guruku. Guru bahasa Indonesia aku itu nggak berhenti-berhentinya ngomongin Ada Apa Dengan Cinta. Oke, gurunya milenial. Iya. Dan ingin sekali sharing gitu. So this is the moment gitu. Iya, jadi bahkan bisa nonton nih apa yang sebagai orang tua misalkan, nih apa yang mama papa rasakan dulu, kamu harus Iya. ikut rasakan gitu Iya. loh. Jadi, Ayo ke Kuitang beli buku, oh enggak ya? Jadi kita ke Atrium masih ada untuk kayak Kuitang. Jadi bisa ngerasain bahkan yang milenialsnya pun merasakan lagi rasa itu bareng sama anak kan jadi momen. Betul. Jadi momen Bisa tuh. bonding. Iya. Nah, kalau dulu efeknya kalau ke teman-teman cowok, Mbak, waktu kita SMP SMA gitu aku ya ngerasain kayak oke, kita tim geng cinta dan kita Rangga cowok berpuisi. Tapi setelah nonton ini, aku tadi merasakannya adalah masa aku kenanya pas part Rangga. Jadi kan itu kan nggak pernah Iya, terbayang iya. sebelumnya di penonton Iya. cowok di 2002 tuh. Ternyata emosinya cukup berat. Bener. Jadi masuk akal kenapa judulnya Rangga dan Cinta Bener. gitu ya. Jadi nggak cuma ada apa dengan cinta, tapi Rangga dan cinta karena Rangga tuh Ada apa juga dengan ada Rangga? apa nih? Dan Iya, kita jadi iya. punya kekhawatiran itu terhadap Rangga. Iya. Itu juga alasannya jadinya judulnya Rangga dan Cinta ya? Iya. Sebenarnya sih banyak juga yang bertanya kenapa nggak Cinta dan Rangga gitu ya. Tapi sebenarnya Rangga Cinta kan kayak tim song ini judulnya Rangga Cinta bukan Rangga dan Cinta, karena kalau dalam permainan kata yang gue coba mainin itu sebenarnya Rangga itu juga ada artinya.
ada beberapa arti lah, apakah itu yang datangnya dari bahasa Jawa maupun rangga dalam arti kata. Rangga itu bisa berarti kayak rahang kepala, rahang sih tanduknya rusak gitu rahang. Jadi kalau kita sebut rangga cinta, dia menjadi bisa dijadikan sebuah kiasan kata, kayak rangga cinta gitu. Iya. Dan secara rima lebih enak sih. Iya, rangga cinta kan orang taunya dulu juga dari dulu akrabnya dengan rangga cinta. Iya benar. Jadi itu memang itu otomatis gitu. Karena kalau kita ngomong cinta rangga itu jadi cintanya Rangga gitu. Jadi nama karakternya hilang. Jadilah kita putusin. Rasa cinta ke Rangga gitu ya. Kalau ini kan Rangga cinta. Tapi kan tidak ada tanggung jawab dong. Kalau judulnya Rangga dan Cinta, ada apa dengan Rangga gitu. Iya, jadi ada itu dan happy jadinya. Gitu. Dan juga karakter-karakter di Geng Cinta. Yang kita juga bisa rasakan ternyata kegelisahannya dari hanya sekedar ngegeng. Ini juga menarik penulisan bareng ngobrol berempat ya pada saat itu. Gimana kalau Rangga di stretchnya segini. Geng Cinta, Mbak. Sebenarnya yang enak itu kan kita sudah punya film pertamanya. Jadi buat kita itu kayak and it was bisa dibilang buat banyak orang udah perfect gitu. Jadi kita juga tidak ingin mengacak-ngacak apa yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Kita ingin menghormati juga karya bersama tersebut gitu. Tapi apa yang kira-kira bisa kita tambahkan baik dalam sisi sensibilitasnya itu disinilah kesempatannya gitu. Karena di sini Geng Cinta kan juga bernyanyi, gitu. Jadi itu pun mereka kita beri ruang untuk memperlihatkan kegelisahan mereka tentang ada apa sih sama teman kita yang satu ini itu juga bisa muncul gitu. Dan para pemain Geng Cinta ini semuanya punya sensitivitas yang sama seperti yang dulu. Dan ketika kita berikan lagu, mereka juga menjadi tambah sensitif gitu. Dan ini aja sih mereka memberikan added value gitu dari apa yang sudah kita buat. Kita punya ruang sekarang gitu. Kamu mau ngasih apa nih ini kita gitu. Kasih nih ruangnya ini nih. Benar. Dan ternyata dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Mereka semua cinta banget sama ada apa dengan cinta dan embrace banget semua role-role ini gitu. Dan of course mereka ingin memberikan yang terbaik dan ya kalau menurut gue pribadi sih they really perform very well gitu. Ya, ini salut sih. Jadi nggak nempel, bahkan kalau boleh cerita mah dulu kita punya Geng Cinta Mbak aku. Asik. Aku jadi Carmen. Lu siapa lu Carmen? Ya. Nih, kita jadi Carmen dulu. Karena terbalik kita Geng jadi Cintanya. Jadi basket nih. Wah, benar, paling sporty. Jadi 4 cowok 1 cewek, yang 1 cewek jadi Alia, yang 4 jadi Cinta. Gemes. Jadi Carmen. Gemes. Jadi Maura ada yang paling kenalin gue Alianya dong. Yang paling ini Mbak, anaknya Om Sena Utoyo, Gendis Utoyo. Gendis itu adalah Alia. Waktu itu ngegaya merinding nih, apa kabar Gendis? Bareng-bareng kan dulu SMA bareng sama Gendis, segeng tuh. Jadi aku jadi Carmen. Makanya bilang ya Gendis pasti Mbak Mira kenal. Harus nonton lagi bareng-bareng mereka. Bareng-bareng itu makanya kita jadi kayak nge-recall. Kita harus nonton ini nih. Duh, merinding deh aku jadi diingetin. Nah, yang berikutnya adalah ini masih dari skripnya yang jadi pertanyaan di 2002 akhirnya terjawab di sini. Sempat di-tweet juga sama Mas Niko. Isi suratnya Cinta tuh apa sih sebenarnya sampai bikin Rangga marah yang tiba-tiba di lawan bisa bicara sebentar gitu. Jadi ada 2 itu ya. Satu isi suratnya Cinta ke Rangga. Yang kedua satu lagi adalah Alia nih ngomong apa sih? Satpam Bandara. Akan terjawab. Nah itu keputusannya gimana sampai kita ungkap di Rangga dan Cinta 2 hal penting ini. Sebenarnya again perasaan itu sebenarnya kalau ngelihat yang dulu kenapa juga kita umpetin ya gitu. Kayak ngelihat yang dulu tuh walaupun gak ada yang komplain juga, tapi kan sering sekali muncul pertanyaan itu sampai kapanpun itu kalau lagi ngomongin ada dengan cinta. Jadi apa sih gitu kan? Ya udah kita obrolin gimana nih kalau kita kasih aja di sini gitu pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu walaupun nggak komplain tapi kayak apa sih kira-kira seru juga sebenarnya menerka-nerka dan itu adalah sebuah ruang yang everybody can decide memutuskan apa. Sorry aku potong dikit Mbak, tapi di 2002 emang nggak
Oh, emang Jadi belum gini, ada dan sebenarnya belum kalau bikin. suratnya cinta itu sebenarnya ada di skrip. Oke. Tapi kita putusin waktu ngedit itu nggak perlu kita perlihatkan gitu. Kalau yang di bandara emang waktu itu mikirnya nggak, ya pokoknya gitulah gitu. Iya. Iya. Bayangin sendiri lah Bener. gitu. Kira-kira Alia karakter ini Alia tuh pasti berhasil lah merayu Bapak dia pasti Satpam. dalam sekali gitu. Betul. Jadi ya yang ini kita berdiskusi tentunya gimana ya. Coba dulu deh Mbak gitu. Jadi ya gue coba nulis, terus kita semua lihat, Tino juga bilang iya nggak apa-apa Mbak gitu. Ada beberapa yang tentunya paling particular sampai gue bilang sama Tino tolong yang scene 96 itu tolong ditinutize. Kembali ditinutize, apakah itu? Tungguin. Dan itu sebenarnya seru. Mungkin nanti kita bisa podcast berikutnya kalau Boleh. filmnya udah tayang. Iya. Jadi itu kocak banget karena gue memang bilang sama Tinut yang bagian satu ini kayaknya harus lo deh yang nulis gitu. Aku kan konsentrasinya yang di bagian musikal Betul. gitu. Sama mungkin beberapa dialog kita rembukan gitu. Tapi yang imut-imut gitu, yang imut-imut tuh tolong tinutize tadi itu gitu. So, ada satu scene yang gue bilang Tinut kayaknya scene ini mau ganti baru deh, kita bikin sesuatu yang baru gitu. Oke Mbak gitu. Aku coba ya gitu. Terus dia tulis, begitu aku baca, aku langsung telepon dia, Tinut gue suka banget gitu. Penasaran. Terus Tinut bilang, aduh Mbak, ya ampun Mbak, aku seneng banget Mbak Mira suka, aku deg-degan banget. Tinut gue suka banget gitu. Kita kasihlah ke Riri sama Niko untuk baca. Terus mereka berdua, kayaknya enggak deh. Menurut Niko sama Mas Riri kenapa? Kita 2 lawan 2. Iya 2 lawan 2 lagi. And of course yang perempuan yang menang kan ada. Alasannya Mas Niko sama Mas Riri enggak apa? Mereka merasa ini agak terlalu apa ya istilahnya ya. Pokoknya pas baca itu kayaknya enggak deh. Yang menurut gue cowok banget gitu. Oke. Gak apa-apa dong, ini lucu, ini imut gitu. Ini imut gitu. Terus mereka kayaknya enggak deh. Terus gini aja deh. Pokoknya Mama Tinut bilang, pokoknya kita harus ngotot gitu. Terus gue bilang shoot aja. Nanti kalau nggak asik kan gampang. Iya. Bisa tinggal di. Tapi penting stoknya ada. Tinggal di Terus take up. udah masuk. Ketika udah masuk, ini gue cerita tanpa tahu apaan ya. Ketika scene-nya udah masuk, Mas Riri bilang, oh iya it works gitu. Niko pas nonton enggak gitu, masih enggak gitu. Terus sampai kita di momen memperlihatkan film ini ke pihak lain, ke orang lain. Ketika kita mulai offline, mulai ngedit, dan ternyata di bagian itu semua kena. Jadi Niko gini kayaknya yang salah gue apa gimana. Aduh penasaran part yang mana sih Mbak? Ntar deh Scene 96. off air deh, ntar kita tanya part mana itu ya. Nah karena keputusan melibatkan seorang Nicholas Saputra ini juga menarik buat kita sebagai penonton. Ya kan, dimana kita tahu ikonik sekali Rangga di tangan seorang Nicholas Saputra. Ini ngobrol sama Mas Riri bagaimana saat itu, kayak oke, kayaknya kita harus ajak Niko deh. Iya. Jadi sebenarnya gue tuh ngerasa kayak sebenarnya kan kenal sama Niko ini udah lama. Di luar bahwa dia adalah our OG Rangga gitu, tapi kita tuh kerja sama dia tuh udah banyak banget dan kita juga berteman nggak pernah berhenti gitu. Dan dan dia juga udah produce sebenarnya. Dia udah produce film Semesta, dokumenter ya waktu itu ya. Ada dia udah produce panggung Sudamala musikal gitu. Jadi gue bilang sama Riri gitu, kayak kita butuh Niko deh gitu untuk bisa, karena kita kan manggil pemain-pemain baru nih gitu. Sensitivitas dan memori dia tentang bagaimana menjadi pemain untuk pertama kalinya, lalu meresapi karakter ini seperti apa, plus melihat bakat-bakat ini dari kacamata dia gitu. Kayaknya itu bisa sangat membantu kita juga ketika nanti kita persiapan mental mereka, disiplin mereka. Gue tuh pengen banget mereka benar-benar merasakan proses yang baik, panjang, cukup gitu, dan menjadi ensemble yang bagus gitu. Dan Niko menurut gue sangat
bisa pegang peranan di situ. Yes. Gitu. Plus juga dicerita gitu, dicerita yang sudah sangat familiar dengan dia. Iya. Itu dia juga bisa melihat gitu. Seperti apa atau apa yang dulu mungkin dia rasakan perlu di tweak atau harus stay gitu. Jadi sangat-sangat crucial sih gitu menurut gue. Iya, sekarang menarik, jadi kayak teman-teman kita nih, adik-adik kita yang ensemble cast geng baru ini merasa dijagain abangnya. Ada si abang. Iya, bener. jadi ada yang ngejagain. Bener. Itu kan jadi menarik ya. Jadi maaf ya Mas Niko kalah ya 2 lawan 2. Dan ternyata Mas Riri membelot ke Mbak Mira dan Mbak Sekarang Tinut. tinggal nih kita kasih tahu apa enggak sih? Nah, yang mana gitu. Atau semua biar tebak terkas seperti apa yang dikatakan Alia pada di saat tahun AADC. AADC. Oh, itu juga boleh sih Mbak. Jadi biarin aja ya. Sampai nanti gitu ya. Betul. Jadi nanti misalkan bikin lagi baru kita ungkap. Jadi setiap lucu. momennya ada yang kita jaga. Lucu. Selalu ada rahasia. Selalu gitu. ada rahasia yang terjadi. Ini juga pengen shout out juga buat Miles tentang pengkarakteran Borne, Mbak. Di yang pertama kita Borne ada tapi nyebelinnya dapet. Tapi di sini Raffi Sudirman, wih, gawat ya. ini Borne nih gitu. Iya. Ada nih di sekolah gue zaman SMA yang kayak gini nih. Iya. Nah, ke-build Borne gimana Nah, itu sekarang? juga sebenarnya karena kita sudah punya yang lalu, Borne ada pada porsinya. Kita juga melihat bahwa ketika kita mulai mengulik, memperdalam Rangga, rivalnya pun mau tidak mau perlu kita tumbuhkan gitu. Dan kita punya kesempatan untuk melakukan itu. Karena memang mungkin dulu itu Borne perannya belum kita stretch gitu. Sementara di sini walaupun tidak yang juga berlebihan, tetap ada porsinya, tapi rasa dia sebagai karakter, sudut pandang Borne ataupun sudut pandang yang gengnya ini itu bisa kita berikan ruang lebih gitu. Jadi itu yang kita lakukan, sehingga kita juga mencari tentunya benar-benar aktor yang bisa memainkannya. Kita pertama kali melihat Borne ini, shout out to of course director OG-nya Ada Barengan Cinta, Rudi Sudjarwo. Kita nonton filmnya dia Saat Menghadap Tuhan, kalau nggak salah judulnya. Mudah-mudahan benar. Ya. Saat menghadap Tuhan, dan Raffi main sebagai main character. So strong. Dan gue udah pernah kerja sama Rudi Sudjarwo. Tahu gimana Tahu proses. seperti apa dia memproses aktor-aktornya. Jadi tadinya tuh sempat lupa gitu, tapi abis itu, inget nggak? Si Raffi tuh main di filmnya si Rudi, kayaknya pas banget buat jadi Borne gitu. And he's a musician, dia sangat musikal gitu, punya sensitivitas tempo, pacing dan lain sebagainya gitu. Jadi ya udah kita coba deh, mudah-mudahan dia nggak sibuk gitu. Ternyata dia excited banget ya. Terlebih ya dia pasti musisi yang memang akrab sekali dengan lagu-lagunya ADC gitu kan, dengan Temeli dan lain-lain gitu. Kita pengen tahu juga Mbak Mira sebagai produser ya. Saya kemarin ngobrol sama Mita cerita film. Dia merasa sangat aman. Mbak Mira ada terlibat di filmnya. Yang itu gue malah belum lihat. Ada yang bilang, aku ngerasa dijagain. Ada Mbak Mira. Aku ada apa-apa ngadu ke Mbak Mira gitu. Apa sih Mbak yang dijaga sebagai produser untuk sebuah produksi yang nyaman sehingga akhirnya tadi yang dibilang gak cuman yang di project bareng, tapi juga tadi teman-teman dari cerita film sebenarnya nyaman. Kalau aku tuh melihat Mita sama Yandi atau ada tentunya yang lain-lain juga. Mereka nih kayak mengingatkan gue dulu sama Riri memulai semua ini gitu. Semangat dia. Semangatnya. Dua-duanya juga alumni IKJ. Iya lagi, gitu, mirip banget gitu. Gue sangat suka menulis skenario dan Mita adalah sebenarnya juga penulis skenario. Penulisan. Artinya dia paham betul cerita gitu. Terus juga mereka mengajar, gue juga dulu mengajar gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang gue melihat passionnya itu sama gitu. Tapi di saat yang sama gue punya pengalaman tentunya yang sudah cukup panjang dan mengetahui it's a jungle out there. Kita udah ngebuka jalannya nih ya gitu ya. Ini gue udah sisipin nih. Tapi maksudnya sebenarnya lebih ketika
masuk ke dalam industri ini ada banyak hal yang Ya. mengganggu sebenarnya. Dan kita harus siap gitu. Salah satunya kan sebenarnya memang ketika kita ya apalagi hari ini dengan adanya social media atau persaingan yang harus dilakukan dalam pendistribusian dan lain sebagainya. Ya kita butuh grounded aja sih gitu. Di antara hiruk pikuk perfilman Indonesia Iya. gitu. Walaupun nggak berarti gue kayak kalau sama gue lo aman, sebenarnya gue nggak pernah merasa seperti itu, tapi gue selalu bilang I'm here if you need me gitu. If you need me, I'm here. Kalau pengen tahu sesuatu atau perlu ada yang dibantu, I'm here gitu. Tapi pada dasarnya gue tau mereka akan bikin film bagus gitu aja sih. Oh ya, They will- kepercayaan itu ya. Ketika filmnya bagus, kita jagain juga nggak perlu kayak gimana banget gitu. Iya. Mereka tahu apa yang mereka mau gitu. Tapi Yes. Mita adalah produser perempuan. Gue juga merasa bahwa ya kita harus kuat lah, kuat iman dan kuat lain sebagainya Iya, gitu. Supaya bisa maraton, tidak sprint gitu. Jadi jalannya panjang. Jalannya nih, bisa panjang. IP ini kan udah besar ya Mbak, dari DC 1. Terus kemudian di tengah-tengah sempat ada Mili Mamet, Ya. ada DC 2, sekarang universe-nya Pernah bertambah. ada iklan short Iya, film. short film Ya. dari satu aplikasi. Pernah sinetron juga loh. Sinetron juga bener dengan universe-nya tuh. Iya, Ya dengan pemain-pemainnya Revaldo waktu itu Iya, ya. betul. Revaldo, Dan kemudian Ririn. sekarang universe baru yaitu musikal. Iya. Jadi, gimana sih Mbak nge-build sebuah ideation sehingga jadi IP yang bisa panjang, yang seperti yang Mbak Iya. Bella bilang ini tuh bukan sprint. Ini Iya. tuh maraton nih mainnya Iya, nih. iya. Gimana Mbak nge-build itu? Susah juga Kak. Gue rasa kalau misalnya gue sekarang bilang yuk kita bikin lagi sebuah IP yang bisa panjang, kayaknya kalau idenya dimulai dengan di situ belum tentu gitu bisa menjadi, itu bisa menjadi besar karena penontonnya, bukan karena kita. Karena terbukti di DC Petualangan Sherina. Betul. Petualangan Sherina menunggunya memang lama untuk Petualangan Sherina 2. Tapi banget di ini. tiap tahunnya dalam beberapa tahun ini kan ada musikal. Iya. Pertunjukan musikal. benar, Jadi kan benar. ini secara Iya. IP terus hidup gitu. Iya, Lintas generasi. Iya. Dan sebenarnya film-film yang melekat di hati, otomatis dia akan stay forever. Gitu. Kalau katakanlah sekarang penonton baru punya memori dengan Sore, misalnya Iya, gitu ya, iya. film Sore. I'm sure itu kan udah pernah ada web seriesnya, iya. Dan orang sudah jatuh cinta. Ketika dia jadi film, dia diberikan lagi sesuatu dan akan stay. Mudah-mudahan ini tidak akan berhenti gitu. Memori ini. Iya. Mau lo baru bikin yang berikutnya kayak kita baru 23 tahun kemudian. Maksudnya Sherina itu kan juga 23 tahun 23 kemudian. tahun benar. I guess it doesn't matter karena ada generasi yang tumbuh bersama itu gitu. Oke. Dan kita juga punya kepanjangan media lain gitu ya, di televisi muncul, Ya. di OTT ada, so it stays with you kalau kita memang benar-benar lekat dan punya keterikatan sama rasa yang ada di film itu gitu. I think Oke. that's what it is. Jadi yang dibuat adalah membuat orang kena secara rasa, Iya. bukan mikir oke ini 20 tahun lagi IP-nya harus gede Iya. panjang, enggak ya Mbak, tapi Iya. rasa dulu yang dikasih ya. Mungkin pengen bikin IP besar, Iya. tapi keinginan itu tidak akan terjadi kalau penontonnya tidak merespon. Iya. Katakan Jumbo gitu ya. Jumbo itu menurut gue dibuat pasti ada. Kita bikin IP yuk yang mudah-mudahan bisa Panjang nih. Iya. dan bisa kita macem-macemin. Tapi kan harus ada langkah-langkah selanjutnya. Kita harus bikin dulu yang bagus nih gitu. betul. Kita harus benar-benar menguras semua tenaga, pikiran, emosi untuk film ini gitu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, penontonnya reaksinya gimana? Iya. Kalau kemudian dia tidak bereaksi, ya udah IP itu tidak akan bisa besar gitu. Tapi ketika penonton ternyata Bereaksi sangat luar biasa. reaksi sangat luar biasa, I'm sure Jumbo akan stay di hati anak-anak yang menontonnya atau siapapun yang menontonnya sampai Dan akan panjang, nanti. Betul, iya. betul. Oke, jadi akhirnya produknya yang berbicara ya. Kayaknya kita bisa punya ide, ideationnya pasti ada, but Iya. whether it's gonna work or not,
ada hal-hal lain menurut gue yang menjadi kontributor penting gitu. Ya, karena kepiawaian Mbak Mira sebagai produser salah satunya kan ini dia nih IP ini yang terjaga yang di OG-nya ya. Coba lo sebutin IP besar apa? Rangga Cinta, ADC punyanya Miles, Petualangan Sherina punyanya Miles gitu, dan ada di tiap generasinya gitu. Itu kan buat teman-teman banyak teman-teman yang lagi sekolah sinema kan Mbak, banyak banget gitu dan berkembangnya juga cukup pesat gitu. Dulu mungkin terbatas misalkan IKJ atau di luar negeri gitu. Tapi sekarang lebih banyak mediumnya. Betul. Bahkan short course ini juga banyak gitu. Dan pasti pengen juga punya satu IP yang melekat dan diterima. Kalau menurut gue sih nomor satu yang harus dilakukan dalam ideation itu adalah perasaan sih. Maksudnya kalau gue sekarang tanya, lo kan like the real OG penonton ya kan? Iya. Kenapa lo begitu sukanya sama AADC sampai lo punya geng cinta lo, sampai lo punya memori dialognya semuanya dan nggak pernah bisa hilang. Why? Rasa. It's here gitu. Iya. Mungkin kita lupa sesaat tapi ini dikit kayak balik lagi gitu. Iya. Oke, tadi pas nonton banyak merenungi, muncul lagi rasa ini. Pengen muda gitu. Iya. Pengen muda. Mas Riri, Mas, ntar pas nonton saya bingung nih. Geng ini pasti diajak nonton, tapi kan di waktu itu asmaranya beda sama yang beberapa tahun kemudian gitu. Aduh. Yang diajak itu akan nonton. ribet tuh ya. Iya. Aduh. Mbak, yang diajak nonton ke bioskop, yang sewa VCD, iya, bener, itu beda bener. kan kisah That's cintanya true. tuh dan That's punya true. memori masing-masing dengan ADC. That's true. Gitu. Jadi ini ada banyak kejutan juga. Mungkin pada saat video ini rilis, kejutannya udah ada di sosial medianya Miles dan juga Rangga dan Cinta. Ya, ini menarik banget sih. Gue udah dibocorin tapi nggak boleh bocorin di sini. Dibocorin ada di sosial media dan wow, Mbak, pencapaian yang luar biasa lagi. Aduh, untuk Rangga dan Cinta. Gitu. Iya, dan ya menarik. sebenarnya buat pemain-pemain baru ini kita tentunya ingin banget mereka juga pasti senewannya nggak cuma sama penonton loh, senewannya juga with the OG gitu. They're so big. Iya kan, Dian Sastrowardoyo, Nadia Sheryl, Titi Kamal, Adini Amrasi, Sisi Priscilla masih menjadi idola gitu. Dan tentu buat mereka ini tidak mudah gitu. Kita juga mencoba memastikan untuk mereka tidak terlalu terbebani gitu. Tapi I'm sure it's not easy gitu. Tapi bahwa kita kemudian bahkan bisa diterima untuk official selection di Busan. Diumumin. Terima kasih Mbak Mira. Dari Mbak Mira. Jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya 26 Agustus nanti udah diumumin. Jadi by the time kalau ini udah. Udah, tapi ini jangan bocorin sekarang ya teman-teman ya. Jangan bocorin sekarang ya. Wow, official selection Busan. Official selection dan world premiere. Di Busan International Film Festival. Dan tentunya ini kan sesuatu sekali buat anak-anak ini. Itu adalah sebelum kita tayang nanti mereka sudah mendapatkan gitu ya, udah mendapatkan apresiasi dari sebuah festival yang sudah sangat dikenal dan ternyata melihat Rangga Cinta ini juga sebagai something special gitu. Iya. Ini sih beruntung banget ya teman-teman yang ada di geng cinta sekarang gitu ya di momen Rangga dan Cinta ini, karena proses mereka bertumbuh dan pendewasaan sebagai aktor tuh ke-build bareng dengan produksi ini. Betul. Mudah-mudahan itu bisa stay juga gitu ya. Iya, nah itu yang mesti kita jaga baik-baik ekosistemnya ini kan. Kalau dulu kan berproses, filmnya diterima, proses pendewasaan sebagai aktornya berproses tuh, another film lagi. Tapi ini tumbuh bareng gitu ya. Langsung proses panjang memang. Mantap Pak. 2 Oktober nggak sabar. 2 Oktober, please watch. 2 Oktober lo harus nonton. Tadi bisa dibilang tanya bokap nyokap umur berapa sekarang. Di momen apa dia nonton ADC, ajak nonton bareng. Nonton sama geng teman-teman SMP SMA lo. Nonton sama teman-teman rumah. Pokoknya ini karena masuk sesemua sih. Jadi nonton berkali-kali kayaknya bisa bernostalgia tapi juga bisa merasakan sesuatu yang baru gitu. Karena rasanya beda sih kalau misalkan nonton sama teman. Iya, that's true ya. Iya, itu yang bikin kayak beda ya. Pasti ketika kita misalnya nontonnya sama, kalau milenial sama istri gitu ya, terus sama teman-teman beda. Ada rasa yang berbeda gitu. Atau mungkin dengan yang belum pernah nonton, misalnya ponakan lo gitu ya. Iya, betul. Juga itu beda lagi. Beda lagi. Lo kayak
ini dia ngerasain gak ya? Gitu. Terus yang penasaran sih, aku ada sepupu yang udah SMP. Wah. Nah, pengen coba ajak dia nonton, kayak coba pengen tahu ya Iya. lo rasain ini tuh romantis banget tau. Dijutekin Rangga tuh romantis. Asik. Beneran. Itu dia kan jadi kayak serunya di situ nunggu di telepon rumah tuh romantis Atau nunggu banget. ada surat apa nih gitu ya. Ada surat apa nih datang janjian di tempat ini itu romantis banget. Mbak Mir, ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman karena Ya. nih udah sejam lebih ternyata ya. Kita lanjutin sampai 2 jam. Jangan dong. Jangan dong yang lain. Mbak Mir, mau disampaikan. Semoga semuanya bisa ikut merasakan seperti apa yang dulu dirasakan ketika menonton Ada Apa Dengan Cinta dan tetap mendapatkan sesuatu yang baru. Dan untuk yang belum pernah menonton bisa juga membayangkan seperti apa dulu. Dan kemudian kita coba lihat rasanya sama atau tidak. Gue umurnya udah segini tapi masih bisa tetap berdebar-debar. Berdebar-debar itu. Jadi mari kita berdebar-debar di bioskop. Iya, berdebar di bioskop dan gue sih ada part nangis dikit ya. Malu. Ini bukan film sedih Iya, maksudnya. makanya kayak, hah? Kok lagi gini mbak? Gini mbak? Kegap. Ke gap masuk. Thank you ya Mbak Mira. Thank you banget dia. Thank you banget sudah mampir ke Terima Bersinema. kasih Bersinema. Spesial di bulan ini Bersinema dengan Cinta. Yes. Yes itu. Jadi masih ada 1 episode lagi di minggu depan bareng sama Cinta. Thank you Mbak Mira. Dah. Bye. And